Saudara tidak terima karena ditegur oknum anggota TNI Angkatan Darat di Sorong, Papua Barat. Sementara itu, dua wanita yang salah satunya merupakan oknum dokter yang Oknum polisi yang bertugas gara-gara terlilit utang seorang oknum anggota polisi. Kini sang oknum kepala desa Oknum PNS. Oknum, pernah mendengar kata ini? Ya, kita biasa membaca atau mendengar kata ini dalam pemberitaan, audio, audiovisual, maupun internet. Kata ini muncul selalu dalam berita yang bernada negatif. Berita kriminal, korupsi, dan berbagai pelanggaran hukum maupun etik. Lalu, di manakah kata oknum ini disematkan di media? Tak setiap pemberitaan kriminal disertai kata ini. Kita tak pernah mendengar kalimat oknum pedagang, oknum nelayan, atau oknum artis misalnya. Kata ini seringkali muncul dalam pemberitaan jika pelaku atau pesakitan di dalamnya terkait dengan institusi, lembaga, atau alat pemerintahan lainnya. Dalam era reformasi dan keterbukaan seperti sekarang, kata oknum menurut saya seharusnya sudah tak lagi digunakan. Mengapa? Sebelum menjawabnya, mari kita lihat definisinya dan bagaimana sejarahnya sehingga kata tersebut muncul dan berkembang sampai sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata oknum memiliki definisi penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik. Pribadi bisa juga bermakna sebagai orang atau perseorangan, serta orang atau anasir dengan konotasi yang kurang baik. Kata oknum berasal dari bahasa Latin. Masuk ke Indonesia, mulanya hanya dikenal dalam tradisi gereja Katolik. Apapun maksudnya, kata oknum itu pada mulanya berlaku hanya di dalam gereja. Kata ini kuat diduga mulai muncul dalam pemberitaan media di Indonesia pada masa Orde Baru. Seno Gumira Aji Dharma, seorang wartawan dan sastrawan, pernah menulis bahwa di masa kekuasaan Soeharto, para pewarta sudah mafhum. Jika ada alat negara seperti polisi dan militer, mereka wajib menambahkan kata oknum ke subjek pemberitaan, seperti ada kesepakatan sosial sepihak bahwa betapapun citra polisi dan militer tidak boleh secuil pun ternoda. Keteledoran menyematkan kata oknum ini di masa itu bisa mengundang peringatan pada media terkait. Di masa reformasi, kata oknum justru berlaku tak lagi terbatas pada pemberitaan yang menyangkut polisi dan militer atau alat negara lainnya. Kita bisa melihat pada pemberitaan pers sekarang, penggunaan kata oknum justru meluas. Bahkan juga pada institusi yang tak berafiliasi pada negara. Kita melihat kata oknum digunakan pada pemberitaan yang berkaitan dengan PNS, guru, wartawan, perusahaan swasta, apapun, you name it. Jika kita melihat pada pemberitaan asing, kata yang bermakna sama dengan kata oknum tak dapat saya temukan keberadaan dan penggunaannya seperti yang biasa dilakukan media-media tanah air. Mereka simply menggunakan kata anggota polisi, seorang politisi, seorang pengajar, dan sebagainya. Tak perlu ditambahkan kata oknum di dalamnya. Bahasa memang menunjukkan bangsa. Kata oknum yang muncul di masa Orde Baru menyiratkan watak totaliter pemerintahannya yang anti kritik dan sama sekali tak bisa dikatakan demokratis. Itulah mengapa saat ini kata tersebut tak lagi relevan untuk digunakan. Apalagi, khalayak pun sudah paham jika seseorang bersalah dari suatu institusi, maka tak lantas institusi tersebut terlibat di dalamnya. Namun, sudah sewajarnya lah institusi tersebut melakukan self-kritik dan tak serta-merta cuci tangan, salah satunya dengan berlindung di balik kata oknum. Jika suatu lembaga mendapatkan kredit dari prestasi anggotanya, maka mereka pun tak bisa lepas dari kritik jika ada oknum lembaga tersebut bertindak tercela. Salah satu fungsi bahasa dalam politik memang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan penggunaan kata oknum yang maknanya khas Orde Baru seperti yang sudah kita bahas tadi merupakan abuse atau pengkhianatan terhadap pers yang seharusnya terbuka dalam kehidupan berbangsa kita yang semestinya semakin demokratis. That's it. Thanks for your attention.
Till next video, keep yourself alive and goodbye.